Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat sehat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Ida, di acara podcast Tamada. Tanya masalah Anda dengan ahlinya. Sebuah podcast RSUD Taman Husada Bontang untuk memberikan informasi kesehatan kepada seluruh khalayak masyarakat Bontang. Siang hari ini sangat spesial, kita menghadirkan seorang dokter spesialis di bidang rehabilitasi medik. Beliau adalah Dr. Rahmawati Dian, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dr. Ida. Baik, sehat, dokter? Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter Dian, saya penasaran, instalasi rehabilitasi medik itu seperti apa sih dan jenis layanan apa saja yang ada di dalam instalasi tersebut? Silakan, Dokter Dian. Jadi instalasi rehabilitasi medik merupakan salah satu layanan yang komprehensif menangani pasien yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan pasien tersebut agar meningkat kemampuan fungsinya di masyarakat maupun fungsinya dia sebagai manusia. Jadi kita memberikan terapi yang dengan berbagai multidisiplin ya untuk mencegah komplikasi atau mencegah kecacatan yang terjadi dari pasien tersebut. Oke, jenis layanan apa saja sih, Dok, yang ada di dalam instalasi rehabilitasi medik? Mungkin bisa dijelaskan, Dokter. Oke, terima kasih, Dokter Ida. Jadi layanannya meliputi pemeriksaan dan konsultasi dokter spesialis rehabilitasi medik, kemudian layanan fisioterapi, layanan terapi wicara, layanan terapi okupasi, psikologi klinis, dan ortotik prostetik. Oh, komprehensif ya, Dok, ya jadi layanannya. Komprehensif untuk menangani berbagai macam kasus yang kami terima. Baik, dokter, ini kan bagian dari klinik rawat jalan kalau nggak salah, betul ya, Dok ya? Bukanya setiap hari apa saja sih, Dok? Oke. Untuk layanannya kami buka dari hari Senin sampai Jumat, pelayanan dimulai dari jam 8 sampai jam 1 siang untuk pendaftaran. Jadi itu untuk rawat jalan, kemudian kita juga melayani rawat inap setelah pasien rawat jalan. Oh, jadi ada visitasi juga ke pasien-pasien rawat inap ya, dokter ya? Mungkin kecuali hari Jumat kali, Dok, ya, setengah hari ya. Iya, hari Jumat ya, agak lebih pendek. Betul. Ada spesialnya hari Jumat, hari pendek. Ya. Baik, untuk selama dokter berkecimpung di instalasi rehab medik itu, pasien-pasien yang datang ke klinik rehab medik itu asalnya dari mana saja, Dok? Oke, jadi untuk asal dari domisili ya, jadi selain dari kota Bontang sendiri, banyak juga pasien itu dari Marangkayu ya, atau mungkin masuknya Kabupaten Kutai Kertanegara ya. Kutai Timur mungkin. Oh, Kutai Timur juga, dan Kukar juga ada yang daerah Marangkayu kan ada yang masuk Kukar ya. Jadi nggak cuma hanya warga Bontang saja yang berobat ke RSUD ini juga ya, Dok ya? Ada yang dari Bontang, mungkin ya dari sebagian dari Kuti maupun Kukar ya. Luar biasa ya jangkauan pasien-pasien yang datang ke klinik rehab medik. Kemudian izin tanya, Dok, pasien-pasien yang datang ke RSUD Taman Husada itu apakah bisa langsung ke klinik rehab medik atau bagaimana alurnya, Dok? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, untuk alurnya sendiri, jadi ini pasien kan ada beberapa dari berbagai macam asuransi ya. Nah, paling banyak adalah BPJS. Nah, untuk BPJS sendiri, untuk alurnya adalah tetap harus melalui dokter DPJP utama. Jadi misalnya kasus stroke, misalnya DPJP utamanya adalah dokter saraf, maka dari dokter saraf akan memberi rujukan kepada kami. Misalnya pasien anak dengan gangguan tumbuh kembang, DPJP-nya dokter anak, maka dari dokter anak akan beri rujukan ke kami. Kemudian nanti dari situ kita akan memberi asesmen terapi apa yang dibutuhkan atau program apa yang bisa kita berikan pada pasien itu. Gitu. Jadi pasien tidak istilahnya mungkin ujuk-ujuk ya bahasa Jawanya langsung datang ke klinik rehab medik. Jadi memang ada alurnya sahabat sehat dimanapun berada, bahwa harus ke dokter utamanya dulu, misalnya dokter anak, dokter saraf, seperti itu ya, Dok ya, betul ya. Kemudian berapa sih tenaga, kan tadi dokter bilang tuh layanannya komprehensif, banyak tim di situ. Berapa sih tenaga atau sumber daya manusia yang ada di instalasi rehab medik? Mungkin dokter Dian bisa jelaskan. Oke, untuk dokter spesialisnya baru saya 1 orang, kemudian untuk fisioterapinya ada 5 orang fisioterapi, kemudian ada 1 terapi bicara dan 1 terapi okupasi. Jadi layanan rehabilitasi medik itu seperti dokter Dian bilang tadi ya, sangat komprehensif dan timnya juga lumayan lengkap ya di RSUD kita ya, Dok ya. Baik.
Selanjutnya pasien apa saja sih yang berobat di klinik rehab medik? Mungkin Dokter Dian bisa sampaikan. Jadi untuk kalau pasien sendiri usia itu mulai dari anak-anak sampai dewasa ya. Dewasa juga sampai yang geriatri juga ada. Geriatri yang lansia itu ya? Iya, lansia juga ada. Jadi kasusnya juga banyak. Tapi kasus terbanyak adalah misalnya seperti gangguan gerak dan keseimbangan ataupun itu seperti pasien-pasien stroke gitu ya. Kemudian pasien dengan gangguan nyeri seperti nyeri punggung belakang, nyeri lutut, nyeri bahu. Kemudian juga ada kasus-kasus anak dengan gangguan tumbuh kembang. Gangguan tumbuh kembang. Kalau untuk yang gangguan tumbuh kembang itu biasanya banyak pasien dengan kasus apa, Dok? Mungkin bisa disampaikan. Oke. Banyak juga yang kami terima itu dengan gangguan istilah awamnya ya, terlambat bicara atau speech delay. Namun ya, kami pun juga di sini kita banyak speech delay itu karena apa? Kita lebih diagnosisnya lebih pasti tuh kita ada gitu. Cuman yang paling banyak kasusnya ya dengan gangguan yang seperti itu ya, gangguan terlambat bicara gitu. Oke. Berarti yang ada tim tadi dokter bilang tadi ada tim terapi wicara ikut terapi berperan okupasi, juga ya, Dok ya. Fisioterapi. Jadi kita ngelihat juga nih kemampuan anak itu pas datang ke kita usia berapa, kemampuannya apa, karena juga ada awalnya cuma terlambat bicara, ternyata dia ada gangguan motoriknya masih belum sesuai umurnya. Mungkin kita perlu terapi dulu, fisioterapi, kemudian dikombinasi dengan terapi wicara. Jadi kita lihat kemampuan anak itu saat itu dia datangnya ke kami itu pada usia berapa dan kemampuan anaknya apa, kita berikan program yang sesuai. Berarti intinya di assessment dulu oleh dokter, baru kemudian dilakukan tindakan terapi selanjutnya sesuai dengan kondisi dan goal apa yang kita inginkan. Sesuai target yang diharapkan. Dok, kalau di klinik rehabilitasi medik RSUD Taman Husada Bontang ini, saya lihat kan beberapa alat-alatnya tuh canggih-canggih ya, Dok. Ya mungkin alat apa saja sih yang tersedia di klinik rehabilitasi medik? Mungkin bisa Dokter Dian sampaikan. Oke, jadi untuk alat-alat yang tersedia, untuk alat-alat alat terapi yang kita ada, mulai dari alat yang standar ya, diatermi seperti microwave diatermi, shortwave diatermi, kemudian ultrasound diatermi, terus ada juga terapi infrared, kemudian ada untuk alat electrical simulasi yang isinya itu bisa untuk TENS untuk mengurangi nyeri. Ada juga opsinya adalah neuromuscular electrical stimulasi, fungsinya untuk meningkatkan kekuatan otot. Nah, selain itu ada alat-alat yang lain juga yang lumayan baru. Kita itu ada low laser terapi, ada high laser terapi, ada shockwave terapi. Kemudian juga kita punya alat terapi yang bisa dipakai untuk latihan biofeedback. Jadi kita punya alat yang bisa dimasukkan ke dalam komputer ya. Jadi sekali melatih pasien untuk melakukan gerakan yang kita pantau dengan komputer gitu, dengan layar gitu. Jadi kayak virtual seperti gitu ya, permainan virtual gitu juga. Itu bisa. Saya juga lihat kemarin itu, Dok. Jadi pasien tuh selain dia mendapat terapi, dia juga bisa melihat perkembangannya. Betul ya, Dok. Jadi dari kelemahannya dia waktu awal datang sampai terakhir. Misalnya waktu sesi yang pertama dia belum mampu, nilainya masih berapa, nanti dia setelah diterapi nilainya meningkat, itu juga ada. Jadi pasien juga tertarik untuk melakukan latihan ya, karena dia sendiri terpacu kan, namanya orang tuh kalau melihat sesuatu kayak permainan game atau apa itu kan pasti ini ya, dibandingkan dia cuma latihan-latihan biasa gitu. Itu jadi, termasuk alat baru ya, Dok, di klinik rehab medik kita itu? Termasuk alat baru, dan itu juga ada fungsinya juga sebenarnya untuk terapi disfagia ya, gangguan menelan juga. Oke, berarti tergolong canggih juga ya, berarti ya, Dok, ya itu ya, karena banyak fungsinya. Kemudian selain itu, selain alat-alat tadi, ada juga alat terapi yang untuk kayak gimnasium ya, seperti sepeda statik ya. Kemudian ada juga motorek itu untuk latihan pada pasien yang dengan gangguan seperti stroke yang pakai kursi roda, itu juga bisa. Jadi nggak harus dia naik ke atas itunya, dia dari kursi roda dia bisa latihan juga dengan tangannya itu dengan ya, tangan dan kakinya juga bisa. Jadi itu bisa ya?
pakai kursi roda, bisa pakai alat itu, bisa latihan seperti kayak sepeda statik ya. Oke. Dok, untuk kunjungan ke klinik rehabilitasi medik itu pasien yang paling banyak, jenis pasien apa sih yang mendatangi klinik rehabilitasi medik? Oke, yang paling banyak kasusnya yang kami terima adalah pasien seperti gangguan gerak dan kelemahan otot ya, pada kasus seperti pasien stroke, kemudian pasien dengan keluhan nyeri seperti nyeri punggung belakang, terus nyeri lutut, nyeri bahu, itu ya dok ya, istilahnya ya. Itu. Nah, itu juga paling banyak. Kemudian juga ada kasus pasien-pasien anak dengan gangguan tumbuh kembang anak. Oh, ternyata ada juga layanan itu ya dok ya. Terus progresnya dok, dari yang pernah dokter pegang selama di klinik rehab medik itu, progres pasien stroke itu bagaimana? Angka pemulihannya bagaimana dok? Jadi untuk angka pemulihannya juga tergantung dari berarti severitas stroke yang dia alami ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Jadi kadang memang ada yang termasuk stroke berat, kemudian juga ada yang termasuk stroke ringan, itu nggak bisa kita samakan. Tetapi ada juga progres yang tadinya, contohnya gini, misalnya tadinya dia tidak bisa berjalan, dia datang dengan berkursi roda. Setelah diterapi, dia bisa mulai jalan walaupun dengan bantuan. Nah, itu juga ada progres progresnya seperti itu. Dan bahkan juga ada yang bukan pasien stroke, pasien nyeri lutut yang OA yang termasuk berat ya, kategori berat gitu ya. Terus tadinya selalu berkursi roda, saat ini juga sudah datang tanpa kursi roda dan bahkan tanpa tongkat juga ada. Jadi itu kita berusaha mengembalikan ya fungsi walaupun tidak seperti semula ya, tetapi ada peningkatan dibandingkan sebelumnya. Oke dok. Berarti juga membutuhkan kemauan dan motivasi pasien untuk kontrol ya dok ya, untuk karena kontrol, penting ya dok. Jadi selain terapi tetap juga harus melakukan exercise atau program terapi yang dilakukan di rumah. Jadi tidak hanya mengandalkan dari rumah sakit aja ya dok ya, mungkin diajari juga kan dok ya. Nanti biasanya kita kasih latihan-latihan yang bisa dilakukan di rumah. Jadi ada PR-PR-nya juga. Dok, izin tanya nih, dalam satu hari kerja itu kunjungannya berapa pasien sih dok di rumah, di klinik rehab medik? Mungkin bisa untuk kunjungan harian pasien yang saat ini ya setelah pandemi juga udah mulai meningkat lagi. Jadi sekitar 40 sampai 60 pasien per hari. Lumayan juga ya dok ya. Dan pasien juga mendapatkan terapi itu nggak cuma satu alat aja ya. Jadi kadang-kadang memang kita butuh waktu yang lama untuk terapi karena memang kita beberapa terapi itu kita lakukan satu hari itu juga. Jadi satu pasien bisa mendapatkan 2 sampai 3 tindakan. Luar biasa ya dok ya. Berbeda dengan rumah sakit lain tentunya ya, bisa dapat 3 layanan jenis layanan ya dok ya. Jadi misalnya ada gangguan stroke misalnya seperti itu kan sudah mendapatkan terapi untuk penguatan otot, elektrikal stimulasi, untuk mengurangi nyeri misalnya pakai diatermi, juga dilatih dengan misalnya terapi okupasi ataupun terapi wicara. Jadi satu hari itu pasien bisa mendapatkan 3 layanan seperti itu. Jadi harapan kami pasien juga puas dengan layanan ya dok ya, tidak bolak-balik datang tapi cuma dapat satu kali layanan, bisa dapat 3. Kita bisa memberikan terapi sampai 3 kali jenis layanan ya dalam satu hari. Itu berlaku sama ya dok ya untuk pasien BPJS juga begitu ya dok ya? BPJS juga kami layani seperti itu sesuai dengan kebutuhan pasiennya ya. Kebutuhan pasiennya itu apa kita memang berikan, karena juga sebagai rumah sakit layanan publik kita tetap mengutamakan untuk kepentingan masyarakat ya, kepentingan pasien. Jadi tidak ada perbedaan ya dok ya? Tidak ada pasien perbedaan. Jaminan perusahaan, umum, BPJS semua dilayani sama ya dok ya, betul ya. Baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir Dokter Dian. Apa nih harapan Dokter Dian selaku penanggung jawab dari instalasi rehab medik, mungkin bisa disampaikan kepada khalayak masyarakat Bontang selaku pasien ya, supaya seperti Dokter Dian sampaikan tadi, target-target yang ingin dicapai, mungkin Dokter Dian bisa sampaikan. Kami berharap kami dapat memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Bontang. Jadi pasien-pasien dapat berobat dengan baik di instalasi rehabilitasi medik RSUD Taman Husada Bontang. Kami juga berharap pasien-pasien yang sudah mendapatkan terapi tidak lupa juga untuk melakukan program yang diberikan untuk dilakukan di rumah. Semoga terapi yang kami berikan ini dapat bermanfaat buat masyarakat Bontang dan dapat meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat Bontang. Baik, terima kasih Dokter Dian. Semoga harapan ini bisa tercapai sehingga
derajat hidup sehat yang diharapkan oleh masyarakat Bontang bisa tercapai. Kiranya demikian paparan podcast pada hari ini. Semoga bermanfaat semua untuk sahabat sehat. Kita akan jumpa lagi di materi kesehatan lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.